Bagaimana Allah ingin kita meyakini kebesaran Allah yang susah untuk kita terima dengan logika kita. Bagaimana tidak ada kendaraan saat itu sampai Rasulullah bisa naik ke langit pertama, langit kedua, bertemu dengan hamba-hamba Allah para nabi. Kalau bagi Allah perkara demikian, jadi membolak-balikan tangan mudah gak? Mudah banget. Bagi Allah menjadikan perkara begitu lebih mudah dari kita membalikkan telapak tangan kita. Seperti itulah kita meyakini apa yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana Allah telah ciptakan langit berapa lapis, Pak? 7 lapis. Itu semua tidak pernah kita buktikan dengan sains dan teknologi. Bahkan kalau kita bicara sains dan teknologinya, yang namanya kita udah naik ke ruang angkasa sana, itu hampa udara. Kok bisa seorang Nabi Muhammad hidup, bernapas, bahkan tembus ke langit ke-7? Hadirin, langit pertama yang ada ini, bumi kita dibandingkan langit pertama, itu seperti bumi kita kelereng. Langit pertama hamparan lautan yang sangat luas, dan itu pernah ditembus oleh Sayyidina Muhammad SAW. Bumi kita dengan langit pertama digabung seperti sebutir kelereng. Langit kedua seperti hamparan lautan yang sangat luas. Bumi kita digabung dengan langit kedua, di hadapan langit ketiga, bumi kita dan langit pertama, kedua seperti kelereng, langit ketiga seperti hamparan lautan yang sangat luas. Hadirin, bumi kita, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semua digabungkan jadi satu seperti kelereng. Sementara arasy Allah seperti lautan yang sangat luas. Bumi kita di hadapan Allah Ta'ala nggak ada sebutir debunya. Dan itu harus kita yakini. Ya, kita akan selamat imannya. Jangan jadi Muslim, Protestan. Muslim Protestan itu apa? Yang suka protes gitu. Ustadz nggak wajib lah pakai jilbab. Nggak ada lah surga dan neraka. Masih ada. Sampai semalam saya ngajar, ada seorang profesor di satu kampus. Ustadz, ini nggak bisa diterima dengan akal. Agama itu akal. Loh, agama akal dari segi apa, Pak Profesor? Ini saya meyakini, saya membaca Al-Quran. Allah udah ciptakan surga dan neraka. Saya yakin surga dan neraka belum ada. Kenapa? Karena kita belum pernah untuk membuktikan itu dengan sains dan teknologi. Wah, repot nih memberikan pemahaman seorang profesor kayak begini. Akhirnya saya katakan, Pak, begini Pak, ada benda-benda yang tidak kita lihat. Kita orang Islam yakin, orang Kristen, Hindu, Buddha, orang-orang ateis sekalipun yakin dengan benda itu. Padahal tidak pernah bisa dilihat dan dinalar dengan logika. Gak ada jawaban lain, Pak. Gak bisa pakai ayat loh. Orang kayak begini susah pakai ayat. Akhirnya, emang ada benda kayak gitu? Ada. Saya tanya, Bapak coba angkat, Pak Prof, angkat tangan Anda. Dia angkat tangannya. Terus kenapa Ustaz? Ya udah, turunkan. Angkat tangan kiri. Angkat kaki satu. Bisa. Emang kenapa Ustaz? Kenapa Bapak bisa menggerakkan tangan Anda? Coba berkedip. Artinya kenapa Bapak sekarang masih hidup? Kenapa Pak Prof sekarang masih hidup? Dia jawab, karena dalam diri saya ada nyawa, ada roh. Pertanyaannya, sebegini canggih sains dan teknologi, tanya kepada para dokter spesialis yang kalau ada orang pasiennya di ICU dalam keadaan sakarat maut, yang di situ ada alat deteksi yang sangat canggih, tanya sama mereka. Saya pernah ketemu dengan dokter-dokter ini, dan saya pengajar ilmu hadis di USU Medan. Murid-murid saya dokter senior yang lulusan tahun 72, 73, 74. Mungkin nanti belum ada yang lahir. Murid-murid saya para profesor dan dokter di USU Medan. Saya tanya Pak Dokter, pernah tahu nggak? Pernah menyaksikan berapa kali orang sekarat maut? Pernah Ustaz, sering lah. Kami kan dokter spesialis. Dulu masa muda-mudanya. Sekarang udah di rumah semua, udah pada ngaji Pak. Ya, udah pada ngaji dia. Udah gitu, saya katakan, pernahkah Pak Dokter melihat ketika orang sakarat maut meninggal dunia, itu nyawanya pergi kemana? Bisa ditangkap nggak dengan alat yang mendeteksi? Nggak bisa Ustaz. Ya. Saya bilang sama profesor tadi, Profesor yakin ada roh dalam diri Anda? Yakin Ustaz. Bisa lihat? Enggak. Bisa dipahami dengan ini? Nggak bisa juga.
Ini aja yang gampang, yang ada dalam tubuh kita Anda tidak bisa memahami, apalagi mau membuktikan adanya surga dan neraka. Cukup diimani. Makanya hadirin saya tuliskan sini, ya. Ini cukup kita imani dengan iman kita untuk meyakininya. Kenapa? Satu ayat ini hadirin penting banget. Ayat ini perlu disosialisasikan kepada seluruh umat Islam. Diyakini keberadaannya. Ini ayatnya belum saya tulis, ya. Dalam yaitu surat Al-Ahzab, surat ke-33 pada ayatnya ke-36. Ini satu ayat penting untuk dipahami dan diyakini oleh segenap kaum muslimin muslimat. Coba kita baca tuh. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin," dan tidak boleh, tidak patut, tidak pantas untuk seorang beriman laki-laki, wala mu'minatin, dan tidak boleh untuk seorang beriman perempuan, mukmin mukminah, tidak patut, tidak boleh. Idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya udah memutuskan satu perkara, udah membicarakan masalah ini dalam Al-Quran, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka mau protes kepada Allah dan Rasulnya. Pak, agama memang akal, tapi agama ini adalah akal secara ilmu fikih. Nanti agama adalah satu kebijakan hati secara ilmu tasawufnya. Ya, tidak boleh kita untuk mengingkari sesuatu yang kita tidak pahami itu. Jangankan tadi masalah surga neraka dan keberadaan Nabi Muhammad yang bisa langsung tembus sampai lagi ke 7. Nyawa dalam diri kita aja nggak bisa dibuktikan sampai secanggih sains dan teknologi hari ini. Cukup iman. Allah katakan, jangan kamu seorang mukmin laki dan perempuan protes kepada perintah Allah. Kan banyak tuh Pak sekeliling kita. Jangankan masalah-masalah supranatural kayak begini. Contoh, hadirin, di Masjid Al-Maghfirah besok kita sholat zuhur 2 rakaat aja Pak. Kita protes sama Allah. Kenapa? Kan zuhur lagi sibuk, udah 2 rakaat aja. Kalau subuh kita ganti deh ya Allah, subuhnya jadi 4, 6 rakaat pun kita jabanin, kan belum sibuk. Tidak boleh. Hadirin, kenapa ketika bagi warisan laki-laki dapat berapa jatahnya? 2. Perempuan dapat berapa? Enggak susah dengan logika Ustaz, bagi rata aja. Tidak boleh. Makanya hadirin, statement selanjutnya adalah bahwa ketika kita meyakini peristiwa-peristiwa ini dan semua kabar dalam Al-Quran cukup dengan iman, insya Allah kita di situ akan selamat dan dapat kesuksesan. Ini terjadi kepada Nabi Musa contohnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah, tampaknya adalah sebuah kecelakaan bagi Nabi Musa. Ya, Allah perintahkan apa? Nabi Musa, tongkatnya kan berubah jadi apa Pak? Jadi ular. Ya, nih dalam surat Al-Qasas ataupun An-Namlnya itu Allah firmankan, khudha wala takhaf. Nabi Musa, khudha, itu ularnya kamu ambil. Tongkatnya udah jadi ular piton yang gede begitu. Sekarang ada perintah Allah kepada Nabi Musa. Pak, bisa dipahami dengan logika? Itu kan perintah Allah mencelakai diri Nabi Musa. Ya Allah, gimana? Makanya Allah katakan, khudha wala takhaf. Musa, ambil itu ularnya, pegang. Dan diambil bukan dari ekornya, dari mulutnya. Allah katakan, wala takhaf, jangan kamu takut. Ini kan pelajaran untuk kita ayat-ayat ini. Ambil itu ular, jangan takut. Apa kata Allah? Sanu'iduha siratahal ula. Diambillah oleh Nabi Musa. Ya Allah, ini gede banget ular pitonnya. Bismillah, ditangkap oleh Nabi Musa. Klop, jadi tongkat. Apa artinya? Di setiap perintah Allah Ta'ala yang tampaknya di situ adalah kesulitan, yang ditampaknya, yang kita tampak itu secara zahirnya kesukaran ataupun tidak sesuai dengan logika, yakini Pak, di situ ada kesuksesan. Ya,
pakai jilbab panas ini ada kesuksesan. Itu udah dibuktikan sama orang-orang di Eropa sana, Pak. Melalui survei mereka. Wanita yang banyak dijahatin rata-rata yang you can see. Tapi wanita yang menutup aurat rata-rata aman. Ada kesuksesan dalam setiap perintah Allah. Baik. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ini diantaranya ya hikmah pertama. Jadi meyakini kebesaran Allah Ta'ala, bahwa sesuatu yang di luar akal dan logika kita nggak bisa kita menalarnya, imani saja. Adanya surga, adanya neraka, adanya lauhil mahfuz, adanya arash, adanya malaikat penggotong arash, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya daripada yaitu nikmat-nikmat nanti di surga. Allah ciptakan 8 surga, Allah ciptakan 7 neraka. Kita yakini, cukup taslim, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Peristiwa ini pun demikian. Coba kita lihat ya Pak, bagaimana perjalanan Nabi SAW. Ini hadisnya teramat sangat banyak, hadis masalah ini yang saya bawakan, yang penting-penting saja. Ini contohnya dalam hadis Sahih Bukhari. Kata Nabi, "Baina ana 'indal bait, baina an-na'im wal yaqdhan." Ketika aku berada dalam keadaan sadar dan tidak sadar ketika tertidur, maka datanglah kepada beliau ya seorang malaikat dengan 2 orang malaikat yang lainnya. Fa'ataitu bitasdin min dahab. Kemudian mereka membawakan kepada aku dengan 1 baskom terbuat dari emas. Kemudian mulia hikmah iman wa imanan, dipenuhi baskom embernya itu dengan hikmah dan keimanan. Fasyuqqa, dan dibelah dadanya Nabi. Ini pun gak masuk akal lagi Pak. Tapi yakini saja, setiap yang Allah firmankan pasti benar. Setiap yang Nabi sabdakan pasti benar. Dibelah dadanya Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dihilangkan penyakit yang tidak baik, hasad, ria, buruk sangka, suuzon, dengki, iri, dan macam-macamnya dikeluarkan. Kemudian dimasukkan iman, hikmah, dan ilmu, dicucinya pun dengan air Zam-Zam. Kemudian kita naik langsung kepada yaitu naik ke langit pertama. Ya. Hatta ataina, saya bersama Jibril, kata Nabi Muhammad, sehingga saya sampailah ke langit dunia. Ini langit yang kita lihat kalau keluar masjid ini, itu langit pertama, disebut langit dunia. Yang tadi saya gambarkan itu, bumi kita di hadapan langit ini seperti kelereng. Langit ini seperti lautan luas. Ya. Kemudian sampailah kepada langit dunia, langit pertama. Qila, maka ditanyakan, man hada? Ada yang menanya itu dari pertama. Siapa itu? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka? Kamu bersama siapa? Qila Muhammad, maka dijawab, saya bersama Nabi Muhammad. Qila wa qad ursila ilaih, apakah ia sudah diutus? Qala na'am, ia sudah diutus ya untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Qila marhaban, selamat datang. Wala ni'mal maji, dan sebaik-baik orang yang datang hari ini di langit pertama. Kata Nabi Adam, fa'ataitu ala Adam assalamtu alaih. Di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Kan Nabi Adam sudah meninggal. Bahkan prosesnya tadi setelah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beliau tidak naik dulu ke langit pertama, tetapi sholat berjamaah dengan para nabi. Bagaimana para nabi dikumpulkan? Mudah bagi Allah. Dikumpulkan nyawanya Rasul menjadi imam. Makanya Nabi Muhammad menjadi pemimpin daripada nabi dan rasul, melampaui keafdalannya daripada kakek-kakek beliau Ibrahim sampai Adam alaihissalam. Ya. Kemudian di langit kedua beliau bertemu dengan siapa? Singkat saja, langit kedua beliau bertemu dengan yaitu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kalau Nabi Yahya dengan rohnya saja, tapi Nabi Isa masih utuh dengan jasad dan rohnya. Karena Nabi Isa, Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah dibunuh. Beliau diangkat oleh Allah ke langit kedua, yang nanti beliau akan diturunkan oleh Allah untuk menjadi pengawas pemerintahan Imam Mahdi. Makanya kalau di antara kita ada yang umurnya panjang sampai 100 tahun ke depan, kira-kira cukup nggak?
Sampai saat penggebar kita akan menyaksikan bagaimana turunnya Nabi Isa. Dan pekerjaan Nabi Isa pertama kali apa? Menghancurkan salib-salib. Aku Yesus, aku Al-Masih Isa bin Maryam, bukan anak Tuhan. Makanya kalau Anda sebagai seorang pejabat pegawai negeri, kita harus ada toleransi beragama dengan yang non-muslim. Kemarin Natalan, sumpahnya ada yang mengucapkan Natal, jangan meyakini kebenarannya, tapi sekedar muamalah saja. Jangan meyakini kebenaran. Kalau selamat Natal ya atas kelahiran Yesus, Anda murtad karena telah meyakini Allah punya anak. Betul? Dalilnya kan gampang. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanak. Baik. Nah, hadirin, pokoknya udah ikut agama Islam aja selamat deh. Ya. Saya hari-hari ini melihat buka situs-situs tentang Paus yang kemarin datang. Kemarin acara misa di Vatikan itu, beliau pakai gamisnya, beliau pakai baju kebesarannya. Kenapa simbolnya simbol Yahudi di situ? Saya tidak habis pikir. Ada konspirasi apa? Coba aja googling Paus peringatan kemarin di Vatikan ada. Lalu di zoom bajunya. Itu simbol-simbol Yahudi. Termasuk di kue biskuit Oreo itu salah satu simbol daripada Illuminati. Allah alam, siapa yang bisa membongkar ini? Berarti kalau betul memang ini adalah merupakan global elit yang cuma 1%, apa umat Kristen gak dicela, gak kecelek ibaratnya. Ada konspirasi dengan Yahudi. Ya, silakan dibuka itunya apa, Google-nya dilihat. Ada live langsungnya di YouTube pun ada. Nanti itu kan gambarnya dilihat, termasuk tongkatnya apa. Itu ada kaitan dengan simbol-simbol Illuminati. Ya, Freemasonry. Baik. Jadi kemudian itu naik ke langit kedua. Langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi bertemu dengan yaitu Nabi siapa? Idris. Singkat aja. Langit kelima beliau bertemu dengan yaitu Nabi Harun. Mana Nabi Harun? Nih. Langit keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir dengan kakek beliau nih, baginda Ibrahim. Nah, nanti setelah sampai langit ketujuh, malaikat Jibril yang Allah ciptakan dengan 600 sayap. Dalam hadis Sahih Bukhari, malaikat Jibril diciptakan 600 sayap. Sumpahnya 2 sayap aja dibentangkan timur barat, bumi ini ketutup. Bumi kita kalau dipegang oleh Sayyidina Jibril cuma segini aja tuh, setangannya. Sayyidina Jibril sampai lagi 7 mandek Pak, nggak bisa berangkat lagi. Rasul yang terus naik sampai Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah dan keagungan Allah Ta'ala. Hadirin, kata Jibril alaihissalam dalam hadisnya, sesungguhnya di antara saya dan Allah ada 70 cahaya. Sumpamanya yang taraktu ila ihdahunna, saya mendekat kepada satu cahayanya saja, kata malaikat Jibril, taraktu, terbakar aku. Tapi Rasulullah tembus terus sampai langsung wajah face to face dengan Allah Ta'ala. Saat itulah Nabi diberikan hukum sholat. Nah, ini hikmah kedua. Jadi hikmah pertama dengan kisah-kisahnya banyak tuh kan. Nanti Nabi bertemu dengan nenek-nenek tua, ya. Nabi SAW nanti disediakan ada madu dan homer, lalu beliau memilih madu, gitu kan. Nanti lagi Nabi melihat ada orang yang dipotong-potong lisannya. Inilah para ulama jahat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Ulama-ulama yang dia cinta dunia, ulama-ulama yang buruk. Kemudian juga Nabi melihat ada wanita yang ditusuk dari atas kepala terus sampai ininya. Kemudian juga Nabi melihat ada orang perutnya seperti rumah, di dalamnya ada ular. Ya Jibril, itu siapa? Itu umatku. Maksudnya ini miniatur neraka dan surga ditampakkan. Kalau ibaratnya film tuh dipercepat tuh, Pak. Kan takdir kita udah ada semua. Itu khusus untuk Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah filmnya. Berjuta tahun yang akan datang udah ada di otak Nabi disampaikan. Ya,
Siapa itu ya Jibril? Umatku perutnya besar, dalamnya kelihatan ular. Itulah umatmu yang pemakan riba, kata Jibril AS. Nanti lagi ada hadirin Nabi SAW ketemu dengan nenek-nenek tua, artinya dunia sudah tua dan sebagainya. Nah hadirin, makanya sampai nanti di Sidratul Muntaha Rasulullah bertemu dengan siapa? Allah Ta'ala, dan diberikan kewajiban sholat 50 waktu. Pak, coba, seumpamanya tidak ada Nabi Musa, dan Rasul memang menerima nasihat seniornya, karena Nabi Musa Nabi yang paling vokal. Sampai beliau kembali ditanya oleh Nabi Musa di langit ke-6-nya, Muhammad sebentar, berapa perintah sholat? 50. Enggak mungkin, umatmu enggak bisa. Sebab kalau Nabi menerima dan menolak daripada arahan dan nasihat seniornya ini, ya udah saya terima 50 waktu. Di mana Anda kerja Pak kantor? Setiap 2 jam sholat 2 rakaat. Ya. Atau bukan 2 jam, setiap 1 jam. Betul nggak? Kan 24 jam kali 2 udah berapa? 48. Tinggal 2 rakaat lagi. Jadi kalau kewajiban sholat bukan 5 waktu tapi 50, kapan kita nyawa? Kapan kita nyangkul? Setiap 1 jam azan, 1 jam azan. Makanya singkat cerita, akhirnya Nabi menerima itu. Ya Allah, umatku enggak kuat nantinya. Turun 40, 30, 10 sampai 5. Nabi Musa tetap berkata, umatmu enggak mampu 5. Enggak deh. Wahai Nabi Musa, terima kasih. Saya cukupkan sampai 5 saja. Saya malu kepada Tuhan kalau saya minta diskon lagi gitu kan. Akhirnya Allah putuskan ya udah 5 waktu sholat. Nah, hadirin, ini hikmah keduanya. Ini teramat penting. Amalan yang paling penting setelah nomor 1 beriman, memiliki keyakinan yang benar. Setiap apa yang ada dalam Al-Quran, ingat, jangan diproses dengan logika kita, tapi proseslah dengan iman. Dah saya beriman cukup. Ini kalau kaitannya dengan sesuatu yang di luar logika kita, yang supranatural, khariq lil adat, kalau bahasa fikihnya begitu, yang tidak seperti kebiasaannya kita, ya. Tapi akal kita pakai untuk apa? Untuk mengeksplor sesuatu yang Allah firmankan dari makhluk-makhluknya. Seperti bagaimana Allah ciptakan onta, sebulan tidak makan minum bisa tetap berjalan. Bagaimana Allah ciptakan langit tanpa tiang. Bagaimana di dalam lautan Allah ciptakan 18.000 jenis daripada spesies ikan. Itu silakan kita eksplor dengan sains dan teknologi dan akal kita. Tapi yang berkaitan dengan perkara yang gaib, cukup apa? Iman. Selamat insya Allah kayak begitu. Nah hadirin, yang kedua adalah yang kedua memperteguh keimanan Islam kayak tadi juga. Yang ketiga menyadari pentingnya sholat. Nah ini yang nomor ketiga hadirin, sangat pentingnya sholat itu. Sehingga kata Nabi SAW, orang yang meninggalkan sholat, dia adalah meruntuhkan agama. Makanya saya ambil posisi, ini tinggal berapa menit ya, saya ambil yang terpenting saja hadirin. Ya, dalam pemahaman ulama 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, pemahaman ulama 4 mazhab bahwa siapa yang pernah meninggalkan sholat, karena sholat satu-satunya kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, kecuali otaknya udah habis, otaknya udah nggak bisa berpikir. Ada pak orang tua kita di ICU, ya, abah masih dengar saya nggak abah? Orang tua saya pernah masuk ICU, ibu saya gitu ya. Ibu dengar nggak? Dengar Faisal nggak? Iya masih dengar. Di sini kabel, tetap wajib sholat. Sholatnya gimana? Nggak usah berwudu, tidak usah tayamum, sholat dalam keadaan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalil. Jadi kalau ada orang yang udah nggak bisa ngapa-ngapain, wudu nggak bisa, ini nggak bisa, ayat itu berlaku tuh, surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Termasuk nanti Anda mau umroh di pesawat, ya nggak ada. Ini saya heran, ada orang di pesawat tayamum dengan kursi pesawat. Saya tanya, ibu bapak tayamum dengan kursi pesawat, itu ngajinya dari ustadz yang mana? Kasih tahu sama saya, gurunya siapa? Ulamanya siapa? Kitab fikihnya mana? Nggak ada ulama yang menyatakan boleh tayamum. Sedangkan berwudu kan nggak bisa di toilet, dilarang, betul? Wudu di toilet mana? Maksudnya bahaya kalau airnya berceceran gitu.
Jadi gimana? Kalau Anda di pesawat, nggak ada wudhu, nggak ada ini, sholat sejadi-jadinya. Kalau mengikuti mazhab Imam Hambali, jadi sholat saya udah batal nih Ustaz, sholat sejadi-jadinya. Dalilnya tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu kecuali dengan sekemampuan Anda. Imam Syafi'i, kalau Imam Syafi'i yang saya pakai, sholat sejadi-jadinya tanpa wudhu pesawat, sampai di tujuan dikodok. Kalau waktunya sudah habis, kalau waktunya masih ada, diulang. Kayak kita apa itu dari sini sholat maghrib, katakan udah maghrib, masuk sholat isya sampai airport dan kita berangkat. Takutnya di sana apa? Ya tapi enggak lah, dari sini ke Surabaya kan gampang aja, tetap bisa sholat sampai di sana. Masih ada waktu gitu ya. Nah hadirin, ulama empat mazhab menyatakan siapa yang pernah tinggal sholat maka wajib qada. Bukan sunnah, ini hukumnya wajib. Kecuali 5 orang Pak. Yang pertama, wanita haid. Yang kedua, wanita nifas. Yang ketiga, anak kecil. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf jangan suruh qada ya Pak. Kok baru masuk Islam kok? Iya Pak Ustaz, umur berapa sekarang kok? 50, qada. Kata kok, nggak jadi deh masuk Islam. Berat Pak, jangan mengkodok. Mengkodok itu bagi orang yang Islam dari lahir. Yang kelima adalah orang gila. Nah ini nggak wajib kodok. Tapi sesiapa laki perempuan mukmin mukminah muslim muslimah pernah ninggalin sholat dalam keadaan suci, tidak ada uzur karena males, karena ini itu dan sebagainya, wajib kodok. Sekalipun 50 tahun. Saya membawakan masalah ini ditentang oleh sebagian orang yang namanya Salafi Wahabi, tahu Pak? Orang Salafi Wahabi. Ya, mereka bilang nggak ada tuh wajib kodok. Katanya Anda pengikut salaf. Saya katakan, ayo kita buka kitabnya. Semua ulama salaf adalah sepakat wajib mengkodok bagi selain 5 orang ini. Boleh kita buktikan kitabnya. Kan sekarang lagi ngetrend tuh Pak, orang yang ngajinya dengan jargon-jargon kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi sebenarnya kamuflase. Itu adalah madhab baru, madhabnya orang-orang Salafi Wahabi, yang mereka biasanya menyalahkan amalan umat Islam. Ini bid'ah, itu bid'ah, salah. Pernah dengar nggak gitu? Orang-orang kayak begitu. Sampai kunut subuh dibid'ahin. Saya bilang, kunut subuh kenapa dibid'ahkan? Nggak ada dalil. Anda yang nggak ngaji hadis, nomornya pun saya hafal. Dalam Sahih Bukhari kunut subuh. Artinya gini, kunut subuh boleh, enggak kunut juga boleh. Anda ini model siapa nyalah-nyalahin? Setuju nggak Pak? Yang kunut betul, yang nggak kunut, yang salah siapa? Itu pintar tuh. Coba nih, ini lebih dikit boleh? Komandan? Boleh. Saya buka kitab ulama empat mazhab salafus saleh. Karena ini penting masalah sholat. Jadi cara mengkodoknya gimana Ustaz? Sekalipun 50 tahun Anda baru tobat sekarang, wajib kodok. Kalau udah dijalankan, nggak ada umur, baru dimaaf. Caranya gimana? Yang terbaiknya diikutkan dalam satu waktu itu. Sebelum sholat wajib subuh, sholat kodoknya dulu. Baru sholat subuh yang tunai. Zuhur kodok dulu. Tinggalkan sholat sunnah. Kalau punya hutang sholat kayak begini. Coba saya tampilkan ya. Saya buka kitab baru saja. Ya. Oh ini kitabnya hilang ya. Ya udah kita tulis deh. Aduh agak lama ini. Ya ini. Hadirin, ini kitab ulama 4 mazhab saya buka di sini sebentar ya Pak, biar Anda bisa menyaksikan bahwa ini adalah perkara yang sangat penting dan difatwakan oleh yaitu seluruh ulama kita. Baik, nih sebentar. Saya tulis dulu rumus bahasa Arabnya. Nih sudah ada. Lihat. Fajumhuruhum, maka jumhur ulama qalu berkata, yajibu wajib. Sebentar. Yajibu wajib alaihi kepada seorang qada'u mengqada' jami'i sholawati semua sholatnya allati tarakaha
yang pernah ditinggalkan ba'dal bulughi, setelah usia baligh, walau kanat, sekalipun sholat yang ditinggalkan aksar, lebih banyak, min khamsina sana, dari 50 tahun nggak pernah sholat, tetap wajib qada. Yang mau saya sampaikan, wahada madhab Malik, ini madhab Imam Maliki, kelahiran 93 Hijriah, meninggal 267. Bukan 267, maksud saya meninggal 169. Ya. Wa Abi Hanifah, dan Imam Hanafi, beliau lahir 80 Hijriah, meninggal 150. Wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, lahir 150, meninggal 204. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad, lahir 167, meninggal 241 Hijriah. Fajami'u haula'il arba'ah, maka semua ulama yang 4 madhab muttafiqun, sepakat, ala annahu yajib, dalam hal ini wajib, alaihi, kepada seorang, qada'u, mengqadoknya. Sekalipun berapa tadi? 20 tahun. Makanya hadirin, sholat jangan pernah ditinggalin. Tidak pernah ada alasannya untuk tidak sholat, kecuali otak kita sudah nggak bisa. Seperti tadi saya contohkan,